Bab 1296 Lapangan Kompetisi Mata Dewa. Itu dia. Satu mata bentuk segudang menatap dari sosok hitam itu, sedikit kejutan di dalamnya. Iblis mendalam Dewa Kuno, kau kenal orang ini? Dewa Kuno Black Extreme agak terkejut. Dia tahu betul bahwa kelompok orang ini biasanya tidak berkenalan dengan orang luar. Beberapa saat yang lalu, ketika aku melarikan diri setelah merebut Eye of Life, aku bertemu dengannya dan ditemukan. Dewa Kuno yang mendalam iblis berkata dengan murung, anak ini bukanlah keturunan dari 8 mata Dewa Agung, tapi dia ahli dalam maksud ruang waktu. Jika matanya bisa melihatmu saat kamu mencoba menyembunyikan dirimu, itu benar-benar tidak normal. Dewa Kuno Black Extreme dianalisis saat ekspresi termenung muncul di wajahnya. Dari luar, mata Zhao Feng tampak sangat biasa-biasa saja, tetapi teknik garis keturunan mata ruang waktu yang mendalam ini dan kemampuan persepsinya membawanya mendekati mata keturunan Dewa Mata. Orang ini memiliki hubungan dengan Life Secret Land. Dia mungkin tidak tahu apa yang aku lakukan saat itu, tapi untuk amannya, kita harus membawanya untuk memastikan tidak ada yang keluar. Iblis mendalam Dewa Kuno berkata dengan muram, matanya berkilau dengan cahaya dingin. Lalu kita akan melakukannya. Dewa Kuno Black Extreme mengangguk. Setelah itu, pasangan itu pergi. Tuan Muda Hai kalah. Hanya jenis mata apa yang dimiliki Zhao Feng sehingga dia bisa menggunakan teknik garis keturunan yang begitu kuat? Teriakan shock dan alarm terdengar di seluruh panggung. Itu jelas karena pertarungan telah berakhir terlalu cepat dan hasilnya terlalu mengejutkan. Zhao Feng menang, wasit mengumumkan. Arai batas telah dihapus, memungkinkan pengikut Tuan Muda Hai untuk bergegas masuk dan membantunya. Tuan Muda Hai, kamu baik-baik saja? Dewa sejati Cloudbreaker dengan cemas bertanya. Sial, aku benar-benar kalah. Tuan Muda Hai menggeram, wajahnya berbintik-bintik darah. Zhao Feng mengabaikan Tuan Muda Hai. Mengambil taruhan, dia pergi dengan Xiaohu. Tuan Muda Hai, mengapa kita tidak meminta seseorang mengawasi anak itu? Begitu dia meninggalkan sidang mata dewa, kita bisa seorang pemuda dengan mata segitiga segera menyarankan. Idiot, dia anggota dari ras spiritual, dan tidakkah kamu melihat bahwa dia berjalan dengan keturunan Eye of Life? Tuan Muda Hai mengutuk saat dia menendang pemuda itu. Apa? Ras spiritual? Life Secret Land? True God Cloudbreaker mendapat kejutan lagi, dan matanya kehilangan fokus. Dalam waktu sesingkat itu, Zhao Feng berhasil masuk ke perlombaan spiritual, membentuk hubungan dengan seseorang dari Life Secret Land, dan menjadi selebriti di zona utama. Tentu saja, True God Cloudbreaker tidak tahu bahwa Zhao Feng juga seorang selebriti besar di zona Gulong. Setelah meninggalkan area pertandingan perjudian, Zhao Feng mengirimkan pikirannya ke dimensi interspesial, di mana dia menerima pesan, kekuatan Anda memenuhi standar saya. Kapan kita bertemu? Zhao Feng membalas pesan. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah mendapatkan lebih banyak informasi tentang reruntuhan itu dari individu misterius ini. Saat ini saya sedang mengkonfirmasi anggota tim lainnya. Saya akan memberitahu Anda ketika waktunya tiba untuk bertemu. Pihak lain segera menjawab. Zhao Feng mengesampingkan masalah itu dan kembali dengan Xiaohu ke arena. Lin Chengwu tidak lagi bertempur. Dari mendengarkan sekitar, mereka mengetahui bahwa Lin Chengwu hanya berhasil bertukar beberapa pukulan sebelum dikalahkan. Bagaimanapun, lawannya sangat kuat sementara Lin Chengwu kelelahan dari pertempuran berturut-turut. Keduanya tetap di arena dan menyaksikan para ahli saling menantang. Zhao Feng membagi pikirannya antara mempelajari bagaimana para ahli ini menggunakan teknik garis keturunan mata dan melihat-lihat teknik Earthshaking Nova yang telah dia peroleh. Zhao Feng telah merasakan kekuatan dari Earthshaking Nova ini dalam pertempurannya dengan Tuan Muda Hai dan tahu bahwa itu adalah teknik garis keturunan yang sangat kuat. Gunakan kecepatan gerakan Star Intent yang tinggi untuk menciptakan banyak dampak untuk menghasilkan energi yang dapat menghancurkan semua. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mengerti bagaimana teknik garis keturunan mata bekerja. Inti dari itu adalah kekacauan dan tabrakan. Zhao Feng dalam hati bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak memiliki maksud bintang, jadi dia tidak bisa menggunakan teknik ini sebagaimana adanya, tetapi Zhao Feng berpikir bahwa kekuatan ilahi Chou-nya mungkin juga mampu melakukan apa yang diperlukan.
Zhao Feng mulai mensimulasikan ini dalam pikirannya, mencoba memodifikasi teknik garis keturunan ini sehingga dia dapat menggunakannya. Ledakan, bang, jatuh. Di panggung arena, Dewa Kuno peringkat 8 sedang bertarung, kekuatannya sangat tangguh. Itu benar, kami belum melihat individu puncak sejati, kata Zhao Feng. Sampai sekarang, dia hanya melihat beberapa Dewa Kuno peringkat 8 dan peringkat 9. Apakah para ahli yang lebih kuat tidak menghadiri pertemuan mata dewa? Aku dengar mereka berkumpul di tempat yang berbeda dari kita, kata Xiao Wu setelah berpikir sejenak. Ekspresi Zhao Feng berubah serius. Sepertinya ada ahli garis keturunan yang lebih kuat yang hadir di pertemuan mata dewa ini, hanya saja dia tidak bertemu atau memperhatikan mereka. Ahli tingkat itu tidak akan pernah bisa berbaur dengan dewa sejati biasa. Setelah mengamati pertandingan arena selama 3 hari, Zhao Feng dan Xiao Wu pergi dengan sangat diperkaya. Keduanya pergi untuk terus berkeliaran di sekitar majelis mata dewa. Saat mereka melakukan perjalanan, Xiao Wu menyarankan kepada Zhao Feng bahwa, jika dia ingin tahu bagaimana cara menunjukkan kekuatan matanya, mereka bisa pergi ke aula pertanyaan surgawi mata dewa. Di sana, seseorang dapat membayar sejumlah kristal dewa untuk meminta panduan tentang pertanyaan terkait garis keturunan dari para ahli yang diturunkan dari 8 mata dewa agung. Jika seseorang membayar cukup kristal dewa, seseorang dapat meminta bimbingan dari puncak Dewa Kuno peringkat 9 atau bahkan dewa-dewa setengah langkah. Meskipun Zhao Feng sangat tergoda, dia memutuskan untuk menolak. Dewa Kuno biasa tidak akan membantunya, dan siapapun dengan kultivasi yang terlalu tinggi mungkin memperhatikan bahwa dia adalah mata dewa ke-9. Zhao Feng tidak ingin mengambil risiko itu. Apa itu? Xiao Wu berhenti dan melihat ke sebuah kastil besar berwarna biru dan emas. Bangunan ini adalah yang terbesar dari semua bangunan di sekitarnya dan dibangun dengan gaya yang megah dan mewah. Lapangan kompetisi mata dewa. Zhao Feng melihat 4 kata emas yang tertulis di papan nama batu giok merah. Xiao Wu menunjukkan bahwa dia tidak mendengar apapun tentang tempat ini dari para seniornya. Keduanya memutuskan untuk pergi ke arena kompetisi mata dewa ini. Ada banyak penjaga di dekat pintu. Setelah pasangan membayar biaya masuk kristal dewa, salah satu penjaga berkata, ada banyak permainan kompetitif di arena kompetisi mata dewa. Setelah jumlah peserta tertentu tercapai, kompetisi akan dimulai. Pemenangnya akan menerima hadiah. Petik 2. Jadi itulah yang terjadi. Mata Xiao Wu bersinar penuh minat. Begitu mereka memasuki arena kompetisi mata dewa, pasangan itu muncul di dunia yang aneh. Ada batas spasial dimanapun mereka memandang. Di dalam masing-masing domain spasial ini terdapat arena persaingan. Jumlah penonton di sekitar domain spasial ini sebanding dengan penonton di arena mata dewa. Zhao Feng, lihat ke sana. Xiao Wu menunjuk ke prasasti kristal besar yang dipasang di tepi arena kompetisi. Prasasti kristal mencantumkan semua kompetisi aktif dan hadiahnya masing-masing. Setiap kompetisi ditargetkan pada tingkat kultivasi yang berbeda. Tentu saja, beberapa kompetisi yang lebih populer memiliki banyak arena kompetisi sehingga orang-orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda dapat berpartisipasi. Blue Water Heaven Lotus Fruit, teknik mata garis keturunan kelas tinggi, Void Spear, seni jiwa defensif, pagoda penjaga jiwa. Zhao Feng menatap kaget pada hadiah yang tercantum pada prasasti, pikirannya dalam kekacauan. Hadiah yang luar biasa. Xiao Wu juga menghela nafas kaget. Haha. Kalian berdua, ini pertama kalinya kalian kesini, kan? Seorang pria parubaya dengan kulit gelap tersenyum, memperlihatkan gigi putih berkilau. Setiap kompetisi membutuhkan bayaran tinggi untuk kristal dewa, dan setiap kompetisi hanya akan dimulai setelah 8 orang masuk. Jumlah kristal dewa yang dibayarkan oleh 8 orang ini biasanya jauh lebih tinggi daripada biaya hadiah utama. Rumah itu pada dasarnya tidak akan pernah kalah. Pria berkulit gelap itu sepertinya memiliki pemahaman yang mendalam tentang tempat ini. Yang berarti ini adalah kompetisi 8 orang, dan siapapun yang menang menerima kristal dewa yang dibayar oleh 7 lainnya, kata Zhao Feng tiba-tiba. Benar, memang seperti itu. Pria berkulit gelap itu menyeringai dan menambahkan, selain itu, kompetisi di sini sangat spesial. Pesaing normal semuanya akan keluar dari kompetisi lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. The Death Run baru saja selesai, seseorang tiba-tiba berkata. Pada saat ini, di prasasti kristal, hadiah untuk Death Run menghilang dan hadiah lain menggantikannya. Seketika, beberapa orang berangkat menuju domain spasial di langit.
Salah satunya adalah pria berkulit gelap. Semuanya tampak sangat menarik. Xiao Wu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, hadiah lain menghilang dari prasasti kristal yang sangat besar itu. Beberapa kata lagi menggantikannya. Hadiah kali ini adalah Wind Intent Crystal yang sesuai untuk level 5. Wind Intent Crystal, mata Zhao Feng berbinar. Untuk 5 elemen, dia memiliki 5 elemen kristal, dan untuk Lightning Intent, dia bisa maju menggunakan kristal Dewa Petir. Namun, dia kekurangan sumber daya yang sesuai untuk menumbuhkan maksud angin. Zhao Feng segera menemukan dirinya tertarik. Lapangan Butterball. Tatapannya beralih ke kompetisi yang menawarkan Wind Intent Crystal sebagai hadiahnya. Xiao Wu, aku akan mencobanya. Zhao Feng tersenyum saat dia menyapu matanya ke langit dan kemudian pergi. Xiao Wu mengangguk, matanya sendiri tertuju pada prasasti kristal saat dia mencari tempat kompetisi yang cocok untuk dirinya sendiri. Oke, Butterball Court. Di belakang kerumunan, seorang pria bertanduk dua yang ditutupi baju besi hitam dan emas tiba-tiba menggeram. Dia kemudian mengirim pesan melalui token pesan biasa di tangannya. Lapangan Butterball. Dia, dewa kuno meninggalkan roh dari tanah suci surga yang jatuh. Xiao Wu menatap kaget pada sosok yang sudah agak jauh itu. Pada saat Zhao Feng tiba di Butterball Court, beberapa orang sudah berkumpul, tetapi mayoritas dari mereka hanyalah penonton. 50 kristal dewa berkualitas tinggi, kata seorang wasit sambil tersenyum. Baik, setelah keterkejutan awalnya, Zhao Feng setuju. Biaya masuk untuk ikut serta dalam kompetisi sebenarnya dalam kristal dewa berkualitas tinggi, dan angka yang sangat mencengangkan pada saat itu. Namun, Zhao Feng mendapat dukungan dari faksi bintang 4 puncak dari Blood Flame Kilin Rache di alam mimpi kuno, jadi 50 kristal dewa berkualitas tinggi bukanlah apa-apa baginya. Setelah membayar biaya, Zhao Feng memasuki arena kompetisi. Saat ini ada 5 orang di Butterball Court, dengan 3 orang tersisa. 2 orang lagi segera masuk. Pada akhirnya, ada siluet hitam yang mendidih dengan energi kematian yang mengintimidasi. Roh dewa kuno yang meninggalkan seekor binatang buas dengan wajah naga banjir berteriak karena terkejut. Orang-orang lainnya juga tampak agak takut. Jika saya tahu bahwa dia akan muncul, saya tidak akan pernah datang secepat ini, seseorang meratap. Pria berbaju hitam dan emas berdiri dengan ekspresi yang bermartabat dan agung, matanya yang dingin dan bangga tidak memperhatikan yang lain. Di tepi arena kompetisi mata dewa adalah seorang wanita bersih dan langsing berjubah hitam, kedua matanya diselimuti oleh lapisan putih. Dia mengeluarkan token dan menerima pesan, setelah itu dia mengangkat kepalanya. Lapangan Butterball, mata wanita itu berhenti di suatu tempat. Bab 1297 Bentrokan Persaingan. 8 orang ada di sini, jadi mari kita mulai. Banyak yang sekarang akan ditarik untuk memutuskan dengan siapa Anda akan dipasangkan. Wasit memasuki arena kompetisi dan mengumumkan. Ke-8 orang itu menarik undian. Zhao Feng menarik nomor 8. Seseorang akan melawan 2, 3 melawan 4, dan seterusnya. Wasit menunjuk ke 4 lapangan dan menyatakan. Saat dia selesai berbicara, roh dewa kuno yang berangkat terbang ke pengadilan pertama dan diam-diam berdiri. Aku sudah selesai. Itu adalah dewa kuno yang meninggalkan roh. Seorang pria besar dengan kepala naga tampak seperti disambar petir, tapi dia masih berjalan ke lapangan. Tidak peduli berapa nomor yang dia tarik, karena dewa kuno yang meninggalkan roh ada di sini, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Itu hanya masalah kalah sebelumnya atau nanti. Orang-orang di pengadilan lain memiliki ekspresi muram yang serupa. 4 pertandingan akan berjalan pada waktu yang sama. 4 orang akan tersingkir di babak ini. Saat wasit berbicara keras, dia mengeluarkan 4 bola hitam seukuran kepala manusia biasa. Saya harus menjelaskan dulu aturan kompetisi ini. Dalam pertandingan ini, kedua kompetitor akan menyerang Heaven Yuan Ball ini. Jika satu sisi tidak bisa memukul bola kembali, mereka akan kalah. Ingat, Anda tidak bisa langsung menyerang lawan Anda, cukup tuangkan energi ke Heaven Yuan Ball untuk menyerang mereka. Petik 2. Penjelasan wasit sangat sederhana. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini telah melihat peraturan atau mengamati beberapa kompetisi sebelumnya. Aturannya sangat sederhana. Heaven Yuan Ball. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap bola itu. Dia ingat bahwa salah satu bahan utama untuk menempa artefak ilahi berkualitas tinggi disebut Heaven Yuan Divine Iron Ore. Sepertinya bola ini terbuat dari bahan yang sama.
Biji jenis ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap energi, tetapi juga sangat tangguh. Bahkan dewa kuno peringkat 8 akan merasa sangat sulit untuk menghancurkannya. Nak, mari bersenang-senang. Lagi pula, kami membayar 50 kristal dewa berkualitas tinggi. Di seberang Zhao Feng, seorang pria dengan mata biru dan rambut biru tersenyum. Dalam pandangannya, dewa kuno yang meninggalkan roh pasti akan menang. Tetapi karena dia telah membayar begitu banyak kristal dewa, dia mungkin juga bersenang-senang. Zhao Feng mengabaikannya. Meskipun dewa kuno yang meninggalkan roh memiliki mata kematian dan sangat kuat, ini bukanlah pertarungan sampai mati, yang berarti bahwa kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Mulai, wasit mengumumkan, melempar 4 bola ke orang-orang di 4 lapangan dengan nomor lebih rendah. Salah satu bola hitam jatuh di tangan pria berambut biru di seberang Zhao Feng. Pria ini segera mulai menggunakan garis keturunannya, memadatkan wind intent yang kuat di sekitar bola hitam untuk mengendalikannya. Serangan angin puyuh. Kedua mata biru pria berambut biru itu mulai berputar, segera menciptakan bilah angin putih kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bola hitam. Bola hitam itu melesat ke arah Zhao Feng dengan kecepatan angin kencang, ditutupi bilah-bilah kecil yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng belum dengan cermat meninjau aturan kompetisi sebelum masuk, tetapi melalui penjelasan wasit dan tindakan pria berambut biru itu, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Ledakan, bang! Zhao Feng segera mengirimkan telapak tangan kekuatan ilahi asal chaos. Sebagian dari wind intent di sekitar bola hitam tersebar, sementara beberapa di antaranya diserap dan diubah menjadi Chaos Origin Divine Power, menyebabkan bola hitam itu menembak kembali ke pria berambut biru itu. Seberapa kuat, pria berambut biru itu meringis saat dia mengedarkan kekuatan ilahi dan garis keturunannya sendiri hingga hampir tidak bisa memblokir bola hitam dan mengirimkannya kembali. Ini sudah berakhir. Zhao Feng mengedarkan sejumlah besar Chaos Origin Divine Power dan menembakkan telapak tangan lainnya. Terbungkus dalam kekuatan ilahi yang berputar dan kacau, bola hitam itu melesat ke depan seperti bola meriam yang merusak. Sial, pria berambut biru itu menggunakan semua kekuatan ilahinya, tapi dia masih tidak mampu menghentikan bola hitam itu. Ledakan, bang! Bola hitam menerobos serangannya dan menabrak tanah di belakangnya. Pada saat yang sama, di pengadilan dewa kuno yang meninggalkan roh. Tombak maut, dewa kuno yang berangkat roh menggunakan mata kematiannya untuk mengelilingi bola hitam dengan tombak hitam pekat yang memancarkan energi kematian. Oh tidak, lawannya memucat dan bahkan tidak berani menerima bola, malah mengelak ke samping. Ledakan, bang! Bola hitam yang diresapi Deat Intent menghantam lantai unik, meninggalkan penyok abu-abu dan dangkal. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang di sini yang cocok dengan roh dewa kuno yang berangkat. Itu benar-benar Deat Intent, itu benar-benar dapat merusak lantai tempat kompetisi. Petik 2. Kedua pesaing di lapangan yang berdekatan tidak bisa membantu tetapi menghela nafas pujian. Semua orang begitu fokus pada dewa kuno yang meninggalkan roh sehingga hanya sedikit orang yang menyadari bahwa Zhao Feng telah mengakhiri pertandingannya bahkan lebih awal dari dewa kuno yang meninggalkan roh. Kamu tidak buruk. Pada saat ini, dewa kuno yang meninggalkan roh tiba-tiba memandang Zhao Feng dan bergumam. Babak pertama berakhir dengan cepat, dan 4 orang yang tersisa memulai pertandingan kedua mereka. Chaos Origin Divine Palm, Zhao Feng mendorong ke depan telapak besar cahaya redup yang menelan bola hitam dan menyapu ke depan. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Di seberangnya, seorang wanita berbaju merah meringis saat dia buru-buru mencoba menjawab. Ledakan, bang! Jatuh! Zhao Feng terus-menerus menerapkan kekuatan ilahi asal chaos untuk dengan terampil mengontrol bola hitam. Masing-masing serangan ini sangat kuat, dan dia menggunakan mata spiritual lotnya untuk memastikan bahwa dia mengirim bola ke titik lemah dalam pertahanan wanita itu. Setelah 5 pertukaran, wanita berbaju merah itu dikalahkan. Sekarang, kerumunan itu akhirnya mulai memperhatikan kekuatan Zhao Feng. Bahkan jika kamu mengalahkanku, kamu masih akan kalah dari roh dewa kuno yang berangkat, kata wanita berbaju merah dengan kejam. Menarik, di sisi lain, roh dewa kuno yang berangkat mengalahkan lawannya dengan kekuatan yang luar biasa. Di pertandingan pertama, dia sudah memperhatikan kekuatan abnormal Zhao Feng. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan kompetisi ini untuk memberi pemberi misi misterius itu kesempatan untuk melihat kekuatannya, tetapi dia telah bertemu dengan lawan yang bisa dia lawan dengan layak. Oke, sekarang waktunya untuk pertandingan terakhir, teriak wasit.
Suara mendesing. Roh dewa kuno pergi ke istana Zhao Feng dan berdiri di seberangnya. Mereka berdua berdiri di kejauhan. Siapa anak itu? Kekuatannya tidak buruk. Petik 2. Dia Zhao Feng dari zona Ziling. Anda mungkin belum pernah mendengar tentang dia, tapi dia langsung menerobos ke peringkat 6 alam surgawi ilahi dan kemudian berhasil masuk ke peringkat 7 dalam waktu 1 tahun, bahkan memberikan kekalahan besar kepada ahli dewa kuno dari balap emas berkobar. Dewa kuno muda dari zona Ziling segera menjelaskan. Hah, langsung menerobos ke peringkat 6? Apakah Anda menganggap saya bodoh? Dan bahkan jika itu semua benar, jika dia hanya menjadi dewa kuno, maka dia bukan tandingan roh dewa kuno yang telah berangkat. Petik 2. Beberapa penonton di sekitar sudah bertengkar satu sama lain. Sebagian dari orang-orang zona Ziling juga tidak optimis tentang peluang Zhao Feng, tetapi mereka masih berharap untuk melihat Zhao Feng mengalahkan dewa kuno yang meninggalkan zona Antian. Saya harap Anda bisa bermain dengan saya sedikit lebih lama dari yang lain. Roh dewa kuno yang berangkat memberikan senyum yang mengintimidasi saat kabut hitam mulai melonjak dari matanya yang hitam pekat. Ayo mulai pertandingan. Pada saat ini, wasit melempar bola ke dewa kuno yang meninggalkan roh. Tombak maut. Kabut hitam yang melonjak dari mata dewa kuno berangkat roh segera menyelimuti bola hitam di lapisan inten kematian, mengembun menjadi tombak hitam dan mematikan. Di bawah kendali dewa kuno berangkat roh, tombak membawa bola hitam yang mendorong ke arah Zhao Feng. Chaos Origin Divine Palm, Zhao Feng dengan muram meluncurkan telapak tangan cahaya kacau yang sangat padat. Percuma saja, kekuatan ilahi Anda secara bertahap akan layu melawan maksud kematian saya. Dewa kuno Departed Spirit tertawa kecil. Tapi sesaat kemudian, bola hitam yang dia tembak diblok oleh Zhao Feng. Kekuatan ilahi asal kekacauan dengan sengit bentrok dengan kekuatan ilahi kematian, tetapi pada akhirnya, Zhao Feng menekan semua maksud kematian. Bagaimana? Roh dewa kuno yang berangkat agak terkejut. Zhao Feng berhasil menghentikan serangannya tanpa banyak kesulitan sama sekali. Kemudian roh dewa kuno yang berangkat menyadari bahwa kekuatan ilahi Zhao Feng mengandung banyak jenis niat, semuanya tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, semua niat ini dihubungkan bersama, mengkompensasi kekurangan satu sama lain untuk membentuk kekuatan ilahi unik yang dapat mendominasi semuanya. Kekuatan ilahi asal chaos saja tidak akan bisa menghadapinya. Mata kiri Zhao Feng beriak dengan eye intent. Saat dia menembak bola hitam kembali ke dewa kuno yang berangkat, Zhao Feng memiliki mata kirinya melepaskan petir ungu dan perak ke arah lawannya. Teknik garis keturunan mata jiwa. Dewa kuno yang meninggalkan roh sekali lagi agak terkejut. Teknik garis keturunan mata jiwa yang digunakan Zhao Feng sangat kuat. Mengikat kematian. Sulur hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari mata dewa kuno yang berangkat dari mata roh dan berputar di sekitar bola hitam. Kekuatan dewa kematian yang kuat mulai perlahan-lahan menggiling energi di sekitar bola hitam. Keluar dari sana, roh dewa kuno yang berangkat mengambil kendali atas bola hitam dan mengirimkannya kembali ke Zhao Feng. Kekuatan dewa kematian beriak dari bola hitam, menciptakan lubang hitam ponsel kematian. Siapapun yang mendekatinya akan ditelan dan hancur berkeping-keping. Benar-benar layak menjadi salah satu dari 8 mata dewa agung. Bahkan kekuatan ilahi asal chaos dasar saya akan merasa sangat sulit untuk menghentikan ini. Zhao Feng berkomentar pada dirinya sendiri saat dia sekali lagi mengaktifkan mata kirinya, menyebabkan niat ruang waktu yang lemah menyebar. Bola hitam langsung mulai melambat. Pemandangan aneh ini secara alami menarik perhatian orang lain. Maksud ruang waktu, wajah dewa kuno berangkat roh menjadi gelap. Space-time intent tidak sedikit lebih lemah dari Death intent miliknya. Di bawah pengaruh maksud ruang waktu, bola hitam dengan sangat mudah berada di bawah kendali Zhao Feng. Keburaman spasial muncul di sekitar bola hitam, dan dengan sekejap, itu tepat di depan roh dewa kuno yang berangkat. Sangat cepat, dewa kuno yang berangkat roh buru-buru mengaktifkan mata kematiannya. Biarkan saya mencoba langkah baru saya pada Anda. Mata Zhao Feng mulai melonjak dengan maksud mata. Bola cahaya yang kacau balau dengan cepat melesat ke arah bola hitam. Ledakan, desir, bola hitam tampak gila, dibawa oleh kekuatan yang sangat tidak stabil ini. Roh dewa kuno yang berangkat mencoba menggunakan mata kematiannya untuk meniadakan kekuatan pada bola hitam, tetapi tiba-tiba. Ledakan, bang, bola hitam meledak dengan kekuatan mengamuk yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengusir semua energi lainnya. Nova yang mengguncang, mata kiri Zhao Feng kembali normal. Pada waktu bersamaan,
Bola hitam menembus pertahanan dewa kuno berangkat roh dan mendarat di tanah di belakangnya, menciptakan lubang yang dalam di tanah. Semua orang diam. Setelah beberapa lama, kerumunan itu meledak dengan teriakan kaget dan ragu. Roh dewa kuno yang telah pergi hilang? Aku tidak percaya ini. Pertandingan berakhir terlalu cepat, dan hasilnya terlalu mengejutkan. Di kejauhan, Xiahou Wu tersenyum tipis. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa teknik garis keturunan Zhao Feng yang baru saja digunakan dipelajari dari Tuan Muda Hai. Di tepi arena kompetisi mata dewa, seorang wanita berjubah hitam tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tersesat. Meskipun roh dewa kuno yang berangkat sangat kuat dan sesuai dengan standarnya, dia kalah dari seseorang dengan garis keturunan yang tidak diketahui. Pada saat ini, iblis mendalam dewa kuno tiba. Bagaimana itu? Iblis mendalam dewa kuno berbisik. Anggota telah dikonfirmasi. Wanita kurus itu mengangguk. Itu dia. Gunakan Eye of Destiny Anda untuk melihatnya. Perhatian iblis mendalam dewa kuno ditarik ke bagian tertentu dari lapangan kompetisi mata dewa. Setelah itu dia melirik wanita kurus dan memesan. Bab 1298 Reruntuhan Mata Dewa. Wanita kurus itu tidak tahu apa yang membuat iblis mendalam dewa kuno bereaksi seperti ini, tetapi dia tetap setuju. Dengan Eye of Destiny-nya, sangatlah mudah untuk mendapatkan informasi dari dewa kuno yang bukan keturunan dari 8 mata dewa agung. Wanita langsing itu memusatkan perhatian ke suatu titik di kejauhan, dan energi niat yang tidak dapat dilihat oleh para pengamat melebur ke dunia dan ke sungai takdir yang berkelok-kelok. Sesaat kemudian, banyak gambar kabur dan ilusi muncul di matanya. Mengapa saya tidak bisa melihat dengan jelas? Terkejut, wanita kurus itu mendorong Eye of Destiny-nya hingga batasnya. Tapi segera, bayangan warna-warni di matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang luas, kuno, dan tertinggi. Dalam cahaya suci ini, wanita itu merasa seperti titik yang tidak berarti, dan jiwanya gemetar secara tak terduga. Sesaat kemudian, serangan balasan turun ke jiwanya dan Eye of Destiny. Gambar di Eye of Destiny-nya semuanya lenyap. Di tempat kompetisi, Zhao Feng tiba-tiba merasakan sepasang mata mengawasinya. Mereka tampak mampu melihat masa lalu dan masa depannya, dan Zhao Feng tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan pengintaian ini. Tapi sesaat kemudian, dalam dimensi mata dewanya, bola perak mimpi yang tersegel melepaskan semburan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan sensasi mencongkel menghilang. Mata takdir, Zhao Feng dalam hati bergumam pada dirinya sendiri. Dia pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, jadi dia bisa menebak dari mana asalnya. Dia bahkan berhasil merebut koneksi yang nyaris tidak berbeda. Zhao Feng melirik ke arah tempat tertentu dengan pandangan yang hampir tak terlihat. Wanita kurus itu mendengus, wajahnya sangat pucat. Dia segera menggunakan tangannya untuk menyeka darah yang menetes dari mulutnya beberapa saat yang lalu. Ayo pergi, kata wanita langsing itu dengan lembut sebelum segera pergi. Iblis mendalam dewa kuno terkejut dan mengejarnya. Iblis mendalam dewa kuno telah lama mengembangkan kebiasaan memilih untuk percaya pada keputusan wanita langsing. Bagaimanapun, dia memiliki Eye of Destiny. Setelah keduanya menempuh jarak tertentu. Apa yang salah? Iblis mendalam dewa kuno segera bertanya. Itu gagal. Wanita kurus itu memiliki seringai yang tidak sedap dipandang. Bagaimana bisa? Iblis mendalam dewa kuno tampak terkejut. Sejauh yang dia tahu, rekannya tidak melihat apa-apa. Dia mungkin memiliki semacam artefak atau alat ilahi khusus yang melindungi dari pengamatan takdir, kata wanita kurus itu setelah berpikir sejenak. Karena Eye of Destiny-nya tidak melihat apa-apa, ini adalah pertama kalinya baginya. Namun, dia tidak tahu alasannya, jadi ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dia dapatkan. Bahkan ada harta karun seperti itu? Iblis mendalam dewa kuno menjadi termenung. Sepertinya target mereka punya banyak rahasia. Tapi ada satu hal yang bisa saya konfirmasi, matanya telah mencapai tingkat mata dewa kuasi. Kata wanita langsing itu dengan serius. Bagaimana bisa? Dia sangat muda dan garis keturunannya bahkan bukan salah satu dari 8 mata dewa agung, namun itu telah mencapai level itu? Iblis mendalam dewa kuno terperangah. Garis keturunan mata dari kelompoknya semuanya telah diperoleh, tetapi mereka dapat menggunakannya lebih baik daripada orang-orang yang terlahir dengan garis keturunan mata. Tapi meski begitu, hanya sejumlah kecil orang yang berhasil mencapai level itu. Setelah itu status mereka dinaikkan dan mereka menghilang.
Ini sempurna. Dia salah satu target kita kali ini, jadi mungkin atasan kita akan tertarik dengan matanya. Iblis mendalam Dewa Kuno tiba-tiba tersenyum dingin. Hampir semua anggotanya ada di sini. Kalian semua harus mulai bergerak. Saya perlu istirahat selama beberapa hari. Wanita kurus itu memiliki ekspresi suram di wajahnya saat dia pergi. Kembali ke arena kompetisi mata dewa. Selamat, Anda menang. Hadiahnya adalah 50 Win Intent Crystal. Wasit sudah menyiapkan hadiah, yang sekarang dia berikan kepada Zhao Feng. 50. Zhao Feng tercengang. Dia tidak mengira jumlahnya sebanyak itu. Sebenarnya, jika dia hanya punya satu, dia bisa menggunakan mata dewa untuk menduplikasi lebih banyak lagi. Tapi energi originnya saat ini disegel, yang mungkin akan membatasi kemampuan duplikasinya. Tapi untungnya memang begitu, kalau tidak orang itu mungkin telah menemukan sesuatu di belakang sana. Zhao Feng berpikir sendiri, Eye of Destiny harus dilindungi? Sial, anak ini. Dewa kuno yang berangkat roh menatap Zhao Feng dengan mata yang menyeramkan dan menakutkan. Dia telah menerima misi misterius, dan pihak lain ingin melihat kekuatannya. Namun, dia kalah dari seseorang dalam kompetisi ini. Dia mungkin telah kehilangan kesempatannya di misi penting ini. Pada saat ini, alis Dewa Kuno berangkat roh naik saat dia mengirim pikirannya ke dimensi interspesial dan menerima pesan. Dewa Kuno jiwa yang telah berangkat menghembuskan napas lega, kekuatannya telah mencapai persyaratan pihak lain. Nak, ayo berduel lagi nanti. Setelah mengatakan ini, roh Dewa Kuno pergi. Kerumunan itu menatap Zhao Feng dengan kaget. Mereka semua awalnya percaya bahwa kemenangan Dewa Kuno yang berangkat sudah pasti. Tetapi pada akhirnya, bahkan Dewa Kuno yang berangkat roh dikalahkan. Setelah menerima hadiahnya, Zhao Feng meninggalkan arena kompetisi. Zhao Feng, jangan bertengkar dengan roh Dewa Kuno yang berangkat. Meskipun Anda menang dalam kompetisi ini, sulit untuk mengatakan bagaimana pertarungan yang sebenarnya akan terjadi. Lagi pula, dia ahli dalam Death Intent. Lebih baik tidak memprovokasi dia, Xiao Wu menyarankan. Saya membutuhkan sumber daya kultivasi yang berharga, jadi saya berencana untuk pergi ke berbagai tempat untuk mengumpulkannya. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan berbicara. Kalau begitu kita akan berpisah sekarang? Xiao Wu secara alami mendengar arti tak terucapkan dalam kata-kata Zhao Feng. Keduanya berpisah. Xiao Wu nampaknya sangat tertarik dengan arena kompetisi mata dewa dan memutuskan untuk tetap tinggal. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tempat pertemuan. Sebenarnya, setelah kompetisi berakhir, Zhao Feng menerima pesan dari orang misterius yang memberikan lokasi di mana mereka bisa bertemu. Inilah mengapa Zhao Feng terburu-buru untuk pergi. Ketika dia mengambil misi, dia menandatangani kontrak yang melarang dia membocorkan masalah, jadi dia hanya bisa berbohong. Dia dengan cepat tiba di penginapan kelas atas yang dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Zhao Feng masuk, menemukan kamar biasa, dan mengetuk pintu. Silakan masuk. Sebuah suara yang dalam datang dari dalam, dan Zhao Feng membuka pintu dan masuk. Ruangan itu suram dan diterangi dengan beberapa lampu yang sangat redup. Ini tampaknya semacam domain terisolasi khusus. Tapi ini tidak mempengaruhi penglihatan Zhao Feng. Ada 3 orang di ruangan itu. Salah satunya adalah sebagai wanita muda dengan kecantikan yang luar biasa. Yang satu adalah pria parubaya berambut pendek dengan wajah menyendiri, dan yang terakhir adalah seorang pria muda berpakaian hitam dengan sepasang mata hitam pekat dan jahat. Ini orang terakhir. Suara wanita lembut dan lembut terdengar di seluruh ruangan saat wanita itu menoleh untuk melihat Zhao Feng bersama dengan pria berambut pendek yang duduk di sebelahnya. Kekuatannya seharusnya baik-baik saja. Wanita itu berhenti di depan mata Zhao Feng untuk beberapa saat dan dengan bijaksana berkata setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Itu adalah Zhao Feng dari zona Ziling. Pria berambut pendek itu memandang Zhao Feng beberapa saat sebelum menyatakan, Zhao Feng mengangguk. Pria parubaya berambut pendek ini adalah orang yang dia lihat di arena, Lin Chengwu. Dia mungkin telah mengenali Zhao Feng karena ketenarannya, tetapi mungkin juga karena Tuan Muda Hai. Wanita cantik itu tampak tidak tergerak. Dia jelas tidak tahu siapa Zhao Feng. Namun, karena Lin Chengwu tahu siapa Zhao Feng, maka Zhao Feng jelas bukan siapa-siapa, jadi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku Dewa Kuno Hitam Ekstrim, orang yang mengeluarkan misi, kata pria dengan mata hitam pekat itu dengan acuh tak acuh. Dia kemudian memperkenalkan anggota grup.
Karena kalian semua ada di sini, saya percaya bahwa kalian semua harus berharap untuk bepergian dengan saya untuk menjelajahi reruntuhan, kata dewa kuno Black Extreme berpakaian hitam. Ini memungkinkan Zhao Feng untuk segera memastikan bahwa ini benar-benar orang yang telah memberi mereka misi ini. Mari langsung ke intinya. Wanita cantik itu tertawa kecil. Lin Chengwu menganggukkan kepalanya. Sama seperti Zhao Feng, dia tidak sepenuhnya mempercayai dewa kuno hitam ekstrim. Dia datang ke sini untuk mendapatkan lebih banyak informasi sehingga dia bisa membuat keputusan akhir. Kalau begitu, saya akan berbicara terus terang. Saya menduga tempat itu adalah reruntuhan kediaman keturunan 8 mata dewa agung dari era kuno atau era kuno agung. Aku menjelajahi daerah itu sendirian sebelumnya, dan bahaya yang dihadapi adalah sesuatu yang bisa aku tangani dengan baik, dewa kuno hitam ekstrim perlahan berkata. 3 orang lainnya di ruangan itu sedikit mengerutkan kening dalam diam. Tentu saja, ada bahaya di dalam yang lebih dari yang bisa aku tangani sendiri, jadi aku menghindarinya. Jika kami berempat pergi bersama, kami berempat dapat memutuskan apakah kami ingin menjelajahi area yang lebih berbahaya itu. Selama kita berhati-hati dan mundur segera setelah kita menghadapi bahaya yang tidak bisa kita tangani, kita seharusnya tidak mengalami masalah. Wajah dewa kuno Black Extreme menjadi gelap saat dia menambahkan. Kamu dari faksi apa? Mengapa Anda tidak melaporkan masalah ini ke faksi Anda? Lin Chengwu tiba-tiba bertanya. Dewa kuno hitam ekstrim tampaknya berasal dari faksi yang sangat tidak biasa, yang belum pernah mereka lihat atau dengar, jadi dia agak penasaran tentang itu. Itu adalah faksi rahasia dari alam dewa desolet kuno yang tidak kecil, tapi aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika aku melaporkan reruntuhan ini ke faksi di belakangku, apa yang akan aku peroleh akan jauh lebih sedikit daripada jika kita mencari tempat itu bersama-sama. Bibir dewa kuno Black Extreme melengkung menjadi senyum serakah. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa perlahan menjelajahi tempat itu sendiri. Mengapa mengundang kami? Mata wanita cantik itu berbinar. Dimensi tempat reruntuhan itu menjadi semakin tidak stabil. Mungkin tidak akan lama sebelum itu terungkap ke dunia. Inilah mengapa saya memutuskan untuk mengundang Anda semua sehingga kami dapat mengekstraksi sebanyak yang kami bisa dari reruntuhan itu sebelum mereka terungkap, dewa kuno Black Extreme berkata dengan acuh tak acuh. Mereka terus mengobrol, dengan Zhao Feng mengajukan beberapa pertanyaan sendiri. Bagaimana itu? Terima atau menyerah? Dewa kuno Black Extreme samar-samar tersenyum pada ketiganya. Aku akan pergi. Lin Chengwu adalah orang pertama yang menjawab. Wanita muda yang cantik juga memilih untuk menerima. Mereka berdua sangat tertarik pada reruntuhan yang ditinggalkan oleh keturunan 8 mata dewa agung yang dibicarakan dewa kuno hitam ekstrim. Saya tidak punya masalah. Zhao Feng menyatakan pendiriannya sendiri. Berdasarkan apa yang bisa dia pahami, tidak banyak masalah dengan misi ini, dan risikonya tidak terlalu besar. Kelompok itu memutuskan waktu untuk berangkat dan kemudian pergi. Begitu mereka semua pergi, ruangan itu kembali terang, dan aroma samar mulai masuk. Setelah beberapa lama, pintu kamar tidak jauh lagi terbuka. Seorang gadis lincah dan periang dengan pakaian hijau melompat keluar. Kulitnya mengilap dan putih sementara wajahnya cantik dan membuatnya tampak cerdas. Mata putihnya penuh dengan kehidupan, polos dan murni. Saat dia muncul, dia segera menarik perhatian semua pria di dekatnya. Tapi kemudian mata mereka melebar, wajah mereka menjadi kaget dan terpesona. Ini karena seorang wanita jangkung berpakaian putih telah keluar dari ruangan juga. Dia memiliki air terjun dengan rambut hitam dan wajah yang cukup cantik untuk membuat angsa jatuh dari langit. Mata putihnya yang tenang dan bijak sepertinya bisa melihat semua hal di dunia. Dia diam-diam berdiri di depan pintu seperti peri bangsawan dalam lukisan, menyebabkan hati para penonton goyah dan berdebar. Sebagai perbandingan, gadis muda yang cantik itu sepertinya telah kehilangan semua sinarnya. Kakak Qin, kamu mengatakan bahwa kamu sedang menunggu seseorang di sini, tapi kami belum melihat siapapun, jadi mengapa kita pergi? Tanya gadis muda yang manis dan lincah. Kami sudah melihat mereka, masalahnya sudah selesai, jadi kita harus kembali. Wanita berbaju putih dengan tenang tersenyum. Apakah begitu? Eye of Destiny dari Sister Qin menjadi semakin misterius. Kedua mata gadis muda itu melihat ke atas dengan kebingungan saat dia berbicara dengan iri. Kedua wanita muda yang sangat cantik ini segera pergi. Bab 1299 Mata Yaogat. Setelah meninggalkan penginapan, Zhao Feng mulai berjalan-jalan santai di sekitar majelis mata dewa.
Setelah membeli beberapa sumber daya kultivasi yang dia butuhkan, Zhao Feng menemukan Xiahou Wu dan memberitahunya bahwa dia akan pergi lebih awal. Xiahou Wu cukup terkejut dengan berita ini, tetapi ketika dia melihat Zhao Feng tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, dia memutuskan untuk tidak mengorek lebih jauh. Zhao Feng kemudian kembali ke kamar penginapannya sendiri dan memasuki dimensi jubah ruang waktu untuk mengolah mantra. Suatu hari, dia menerima pesan dari Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan bersiap untuk pergi. Majelis Mata Dewa diadakan dalam dimensi independen, jadi dia secara alami harus pergi melalui susunan teleportasi. Tetapi untuk menghindari kerumunan besar saat Majelis Mata Dewa mendekati tanggal berakhirnya, ada banyak susunan teleportasi yang tersedia yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke salah satu dari dua zona tersebut. Bahkan sebelum Zhao Feng memasuki aula teleportasi, dia melihat Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan yang lainnya. "Ayo pergi," Dewa Kuno Hitam Ekstrim berkata begitu Zhao Feng tiba, dan pesta itu menghilang dalam terang susunan teleportasi. Sesaat kemudian, kelompok 4 orang muncul di langit di atas rawa di zona Ziling. "Reruntuhannya tidak jauh dari sini," kata Dewa Kuno Black Ekstrim dan mulai memimpin jalan. Parti tersebut dengan cepat melakukan perjalanan, dan setelah melakukan perjalanan selama 10 hari, mereka tiba di hutan yang luas dan purba. "Ini tempatnya," Dewa Kuno Black Ekstrim mengumumkan. Zhao Feng, Lin Chengwu, dan wanita muda yang cantik itu bergetar secara mental. Mereka akan memasuki reruntuhan mata dewa? Jika mereka menemukan keberuntungan apapun di dalam, garis keturunan mata mereka akan menerima peningkatan kekuatan yang sangat besar. Suara mendesing. Dewa Kuno Black Ekstrim menggali ke dalam bumi, dengan Zhao Feng dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah menuruni jarak tertentu, Dewa Kuno Black Ekstrim mengeluarkan lempengan batu hitam yang dilapisi rune misterius. Setiap orang bisa mengenali rune ini sebagai bahasa ras warisan surga. Dewa Kuno Black Ekstrim mengucapkan mantra saat dia menuangkan kekuatan ilahinya, dan kemudian dia menamparkan pelat hitam, yang melepaskan lapisan cahaya hitam. Bumi tiba-tiba bergetar saat gelombang besar Space Intense muncul dari dekatnya. Sebuah arai penyembunyian. Mata Zhao Feng berbinar. Dewa Kuno Hitam Ekstrim menuangkan lebih banyak energi, menyebabkan prasasti kecil seperti kecebong muncul di lempengan batu. Retakan spasial perlahan mulai muncul dari area distorsi spasial. Merobek ruang terbuka, wanita muda itu agak khawatir. "Saya katakan sebelumnya bahwa dimensi ini sangat rapuh. Seseorang dengan kultivasi yang terlalu tinggi mungkin tidak bisa masuk, tapi tidak terlalu sulit untuk menggunakan alat khusus untuk membuat celah," Dewa Kuno Hitam Ekstrim segera berkata. Berdengung, bats, plat batu hitam terus mengirimkan gelombang karakter putih yang menggeliat. "Buka!" Dewa Kuno Black Ekstrim mengirimkan aliran energi lain ke plat hitam. Celah spasial kecil segera melebar. Beberapa saat kemudian, jalan setapak yang cukup besar untuk menampung satu orang terbuka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Hanya setelah Zhao Feng dan dua lainnya masuk, Dewa Kuno Hitam Ekstrim buru-buru masuk. Saat semua orang memasuki dimensi aneh ini, mereka merasakan udara yang kacau dan menindas yang menyebabkan mereka menahan napas. Ini adalah tempat yang suram dan tanpa cahaya yang tertutup kabut tebal. Tumpukan batu dalam berbagai ukuran bisa dilihat di mana-mana. Divine Sense terhalang oleh kabut yang suram, dan bahkan mata telanjang mereka bisa melihat lebih jauh. "Kami saat ini berada di pinggir reruntuhan. Pada dasarnya tidak ada harta yang bisa ditemukan di sini." Setelah mengatakan ini, Dewa Kuno Black Ekstrim mulai memimpin parti lebih jauh. Mereka terbang ke udara, semuanya sedikit tidak sabar. "Turun!" Dewa Kuno Black Ekstrim tiba-tiba berseru. "Apa yang salah?" Wanita cantik itu sedikit mengernyit. Yang paling membuatnya khawatir di pesta ini adalah Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dan dia sangat mewaspadai dia. Meski ini hanya perimeter, masih banyak Dewa Yao di sekitarnya. Mereka mungkin tidak terlalu kuat, tapi jumlahnya banyak, dan semuanya memiliki kepribadian yang kejam, Dewa Kuno Black Ekstrim segera berkata. Pada saat ini, beberapa riak energi yang kuat muncul, menanggapi pelarian tiba-tiba dari parti itu. "Makhluk dari luar, membunuh mereka. Sudah lama sekali aku tidak makan daging." Semua dari mereka bisa mendengar raungan bersemangat dan kejam di kejauhan. Beberapa saat kemudian, beberapa Dewa Yao dengan berbagai warna dalam bentuk mata besar menyerbu keluar dari reruntuhan, terbang ke arah kelompok dalam hiruk-pikuk gila.
Apa yang Anda takutkan? Ini semua adalah Dewa Yao level rendah. Gadis cantik itu mendarat dan menggeram pelan. Selain itu, dengan mengalahkan Dewa Yao ini, mereka bisa mendapatkan inten kristal di dalamnya. Bisakah inten kristal level rendah itu dibandingkan dengan harta karun di tengah reruntuhan? Bahkan jika Anda ingin membunuh mereka, Anda setidaknya harus memburu Dewa pangkat 7 Yao. Dewa kuno Black Extreme dengan dingin menegur, ekspresinya gelap. Saat ini, sudah ada 8 Dewa Yao di sekitar kelompok, semuanya menjaga jarak tertentu. Dari 8 Dewa Yao ini, salah satunya mirip dengan mata kematian. Itu adalah yang paling kuat di peringkat 6, tetapi Dewa Mata Yao lainnya berada di sisi yang lemah. Ledakan, suos. Semua Dewa Yao mulai meluncurkan teknik garis keturunan di pesta berempat. Seketika, pancaran cahaya, es, api, dan serangan baik fisik maupun mental melesat ke arah pesta. Serahkan padaku. Gadis cantik itu mendengus saat mata apatisnya mulai berdebar dengan maksud mata, menjadi redup dan tanpa batas saat lingkaran hitam perlahan muncul di dalamnya. Jelas bahwa dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan fenomena yang dihasilkan oleh garis keturunan matanya. Mata samsara, mata Zhao Feng berbinar. Tak satu pun dari anggota grup ini yang push over. Wanita muda ini memiliki Eye of Samsara, artinya dia memiliki banyak boneka perang di bawah komandonya. Zhao Feng juga telah menyaksikan kekuatan Lin Chengwu sebelumnya dan tahu bahwa dia sangat kuat. Tapi yang paling ditakuti Zhao Feng masih Dewa kuno hitam ekstrim dan mata kematiannya. Eye of Samsara milik wanita muda itu perlahan berputar menjadi hidup, dan energi inten kuning tua berdesir. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 boneka dari berbagai bentuk keluar dari matanya, semuanya dengan tubuh yang selalu bereinkarnasi. Saat ketiga boneka ini muncul, mereka melepaskan keterampilan tempur yang kuat yang memblokir semua serangan yang masuk. Ayo pergi, serahkan tempat ini pada mereka, kata wanita itu. Mereka semua mengerti apa yang dia maksud. Samsara berarti tubuh yang tidak bisa mati dan tidak bisa mati. Bahkan jika semua boneka ini dibunuh oleh banyak Dewa Yao, mata samsara wanita itu akan menghidupkannya kembali. Selain itu, tubuh abadi ini hanyalah dewa sejati tingkat 5 atau 6. Suara mendesing. Dewa kuno Black Extreme terus memimpin sementara yang lainnya mengikuti. Mata merah terang Yao God bersiap untuk menyerang pesta. Spatial Flash Blade. Hanya dengan pandangan sekilas dari Lin Chengwu, sebilah kristal putih tembus pandang melenyapkan Dewa Yao. Pesta berlanjut, menyembunyikan energi mereka saat mereka menjelajahi medan. Dewa kuno hitam ekstrim telah menjelajahi daerah itu sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan rute dan mampu menghindari daerah tempat Dewa Yao cenderung berkumpul. Meskipun demikian, parti tersebut masih berhasil membuat waspada beberapa Dewa Yao. Namun, saat Dewa Yao ini muncul, Lin Chengwu akan menggunakan Eye of Space-Time-nya untuk segera membunuh mereka. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari salah satu reruntuhan di belakang mereka saat sebuah mata besar berwarna ungu tua muncul. Semua orang menjadi serius, Dewa Yao ini memiliki energi puncak peringkat 6. Semua penyusup akan mati. Dewa Yao ungu tua menyerang Zhao Feng, yang berada di belakang kelompok. 2 anggota partai lainnya tidak mengatakan apa-apa. Tak satu pun dari mereka memberi Zhao Feng banyak perhatian. Mata kiri Zhao Feng berputar dengan kabut yang melamun saat energi ilusion Dao mulai memenuhi sekelilingnya. Sesaat kemudian, Dewa Yao yang kejam berhenti. Teknik garis keturunan mata ilusion Dao. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang lebih terkejut dari Dewa kuno hitam ekstrim. Laporan intelijen mengatakan bahwa mata Zhao Feng terampil dalam persepsi dan teknik garis keturunan mata ruang waktu, jadi teknik ilusi yang kuat ini membuatnya sangat terkejut. Garis keturunan mata biasanya berkembang hanya dalam satu arah, tetapi mata Zhao Feng tampaknya memiliki banyak bakat. Beberapa hari kemudian, Dewa kuno Black Extreme mulai memperlambat langkahnya. Oke, kita sedang mendekati pusat reruntuhan. Dewa kuno Black Extreme berhenti. Mereka sekarang dikelilingi oleh reruntuhan skala besar, bangunan besar dan bobrok. Bangunan perlombaan warisan surga, tetapi juga terkait dengan 8 mata Dewa Agung. Ekspresi Zhao Feng menjadi redup. Dia pernah memasuki kota Heaven's Legacy Rache dan sangat mengenal gaya arsitekturnya. Dari apa yang dia lihat, bangunan-bangunan ini secara pribadi dibangun oleh ras warisan surga, tetapi Dewa Yao di sekitarnya dengan jelas menghubungkan tempat ini dengan 8 mata Dewa Agung.
Ini membuat pikiran Zhao Feng penuh dengan pertanyaan. Ketika saya menjelajahi tempat ini, saya melihat 3 area dengan harta karun, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelidikinya lebih jauh, bisik Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Dia kemudian menggunakan gambar untuk menunjukkan keadaan saat ini di sekitar 3 tempat harta karun. Yang pertama adalah kolam hitam yang ditunjukkan Dewa Kuno Hitam Ekstrim kepada Zhao Feng di Secret Exchange Castle. Banyak kristal kastanya berwarna hitam mengambang di permukaannya. Tempat kedua adalah bangunan rusak yang dipenuhi dengan aroma aneh. Dewa Kuno Hitam Ekstrim telah merasakan dewa peringkat 7 Yao di dalam bahkan sebelum dia mendekat, jadi mungkin ada keberadaan yang lebih kuat lebih jauh di dalam. Area ketiga adalah bangunan logam besar yang berdenyut dengan riak energi yang aneh. Dewa Yao yang sangat kuat berkeliaran di sekitar itu. Pada akhirnya, kelompok tersebut memutuskan area pertama. Bahaya di daerah itu paling kecil. Baik, Dewa Kuno Black Extreme tersenyum tipis dan mulai memimpin. Zhao Feng dengan hati-hati mengawasi sekelilingnya, termasuk rekan satu timnya. Tiba-tiba, Zhao Feng memfokuskan pandangannya ke kejauhan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berhenti, ekspresi kaget di wajahnya. Apa yang salah? Wanita cantik di depannya langsung bertanya. Ada seseorang di arah itu? Zhao Feng berbisik, ekspresinya tegas. 3 lainnya segera menggigil mendengar kata-kata ini. Ada orang lain di sini selain mereka berempat? Setelah kejutan awal, wanita itu dan Lin Chengwu berbalik dengan tatapan yang sangat bermusuhan ke Dewa Kuno Hitam Ekstrim. Apa yang kamu lihat padaku? Akulah yang membawamu ke sini. Mengapa saya harus menyebarkan berita tentang reruntuhan ini agar orang lain dapat menjelajahinya? Dewa Kuno Black Extreme memiliki ekspresi polos di wajahnya. Zhao Feng, kamu mungkin telah melakukan kesalahan. Cahaya di sini redup, dan Divine Sense terhalang. Dewa Kuno Hitam Ekstrim memandang Zhao Feng, rasa dingin di kedalaman matanya. Wanita dan Lin Chengwu tampak agak santai, dan mereka juga melihat ke arah yang dibicarakan Zhao Feng. Aliran energi chaotic melayang di udara di sini, mengganggu Divine Sense, jadi lebih baik melihat dengan mata sendiri. Sebagai keturunan mata dewa, mereka semua memiliki penglihatan yang superior, tetapi mereka tidak melihat apapun. Wanita dan Lin Chengwu sekarang memandang Zhao Feng dengan lebih waspada. Mungkin itu masalahnya. Zhao Feng merasa agak sedih, tapi hanya ini yang bisa dia katakan. Mata kirinya memiliki kemampuan tembus pandang yang sangat kuat dan penglihatan jarak jauh, dan kemampuan ini semakin meningkat setelah mata dewa berubah menjadi bola perak. Dia sekarang bisa melihat 3-400 ribu li. Pestanya terus berlanjut, tetapi di dalam hati semua orang gelisah dan curiga. Seperti yang diharapkan, tidak sesederhana itu. Zhao Feng memiliki wajah suram karena dia menjadi lebih waspada dari sebelumnya. Bab 1300 Dimensi Kematian. Setelah beberapa waktu, parti itu muncul di depan gedung rusak yang setinggi gunung. Hanya dengan melihat bangunan yang hancur dan bobrok ini sudah cukup bagi mereka untuk membayangkan betapa luas dan megahnya bangunan itu ketika masih utuh. Dewa Kuno Hitam Ekstrim membawa mereka ke sebuah gua kecil yang berada di bawah tanah. Awalnya, jalan setapaknya sempit, dan dindingnya terbuat dari batu metalik. Tapi setelah melakukan perjalanan sebentar, dindingnya terbuat dari kristal abu-abu. Reruntuhan ini mungkin telah hancur, tetapi area di bawah tanah berhasil dipertahankan dengan baik. Mata wanita itu berbinar. Zhao Feng menggunakan matanya untuk mengamati setiap inci di depannya dengan cermat. Dindingnya terbuat dari bahan yang sangat kokoh yang bahkan tidak ada pukulan darinya yang dapat merusak. Dinding juga berfungsi sebagai penghalang signifikan bagi rasa ilahi. Tetapi Zhao Feng memikirkan lebih banyak tentang orang macam apa yang dapat menghancurkan bangunan yang begitu besar dan kokoh menjadi seperti sekarang ini. Bangunan ini seharusnya dibangun oleh Heaven's Legacy Rache, jadi mengapa kita tidak mengalami susunan atau jebakan? Setelah beberapa lama, Zhao Feng akhirnya mengajukan pertanyaan. Wanita dan Lin Chengwu menunjukkan tanda-tanda kebingungan. Mereka telah mendengar banyak hal tentang kota-kota ras warisan surga dan apa yang mereka tinggalkan. Selain beberapa daerah yang lebih terbuka, tempat-tempat lain dilindungi oleh jebakan dan susunan yang membuatnya sangat sulit dilintasi orang luar. Saya ahli dengan jebakan dan susunan, dan saya sudah melepaskan jebakan di rute kami, Dewa Kuno Black Extreme berkata dengan datar. Lin Chengwu dan wanita cantik itu agak terkejut. Dewa Kuno Black Extreme tahu jebakan reruntuhan ini lebih dari siapapun, jadi mereka harus mewaspadai dia.
Pesta dengan cepat tiba di depan pintu yang terbuat dari kristal ungu. Arai batas ungu samar menutup pintu masuk. Melalui susunan batas, orang dapat dengan jelas melihat ruang yang luas dengan dinding abu-abu keperakan. Di tengahnya ada genangan air hitam di mana kristal kastanya hitam kadang-kadang akan muncul. Susunan itu mencegah salah satu dari mereka merasakan energi apapun, jadi tidak ada dari mereka yang dapat menentukan apa sebenarnya air hitam itu, tetapi kristal kastanya hitam itu mungkin adalah inten kristal. Batas ini adalah salah satu susunan dari Heaven's Legacy Rache. Saya tahu cara membatalkannya, tetapi sulit bagi saya untuk melakukannya sendiri. Sekarang kalian semua ada di sini, memecahkan larik ini seharusnya tidak sulit. Senyuman muncul di wajah seram Dewa Kuno Black Extreme. Bagaimana kita melakukannya? Wanita itu segera bertanya. Dewa Kuno Black Extreme menjelaskan metodenya kepada anggota kelompok lainnya. Batas ini dibentuk dari mekanisme dan larik. Dewa Kuno Black Extreme hanya bisa menangani salah satu dari mereka, jadi dia tidak bisa membatalkan batasnya sendirian. Setelah saya membatalkan mekanismenya, kalian bertiga harus menyerang 3 titik kritis dari Arai. Setelah mengatakan itu, Dewa Kuno Black Extreme mengeluarkan lempengan batu hitamnya dan mulai membatalkan mekanismenya. 3 orang lainnya diberi tugas dengan 1 titik masing-masing dari larik. Karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lempengan batu dan masuk ke pintu kristal ungu. Prasasti buram di sekitar pintu segera mulai berkedip dengan cahaya yang menyilaukan. Suara gemuruh datang dari dalam saat susunannya tampaknya mulai melemah. Pada saat ini, ketiganya menyerang secara bersamaan. Arai itu hancur, menyebabkan energi kematian yang kental keluar. Energi kematian ini saja sudah cukup untuk membunuh dewa sejati peringkat 1. Kumpulan ini berisi inten kematian, yang artinya adalah kristal maksud kematian. Wanita muda itu agak kecewa, tetapi dia masih memasuki kamar. Meskipun Deat Inten Kristal tidak berguna baginya dan Lin Chengwu, ini adalah Inten Kristal tingkat tinggi, dan Deat Inten Kristal sangat langka untuk memulai dan karenanya sangat berharga. Mereka bisa ditukar dengan sejumlah besar Inten Kristal yang bisa mereka gunakan berdua. Saat rombongan masuk, Zhao Feng dan Dewa Kuno Black Extreme sedikit mundur. Tiba-tiba, air hitam di kolam meletus, dan energi kematian yang kuat melonjak dan menyapu ruangan. Wanita itu, yang lebih dekat dari anggota kelompok lainnya, memiliki banyak bagian tubuhnya yang terciprat oleh air hitam ini. Bagian-bagian ini segera mulai menjadi abu-abu dan layu, merusak kecantikannya. Lin Chengwu melihat ini dan menggunakan inten luar angkasa yang dalam untuk menghindari air. Sial, wanita itu langsung meringis. Deat Inten sangatlah spesial, jadi bahkan dengan tubuh samsaranya, dia akan merasa sangat sulit untuk memperbaiki korosi yang disebabkan oleh Deat Inten dengan cepat. Kamu mencari kematian dengan berani menyusup ke tempat ini. Raungan marah yang diliputi oleh energi kematian bergema di seluruh ruangan. Mata hitam besar perlahan muncul dari genangan air hitam. Di mata ini ada banyak bintik putih mengerikan yang sepertinya berdenyut. Mata ini berbentuk Eye of Death, 80% mirip dengan Real Deal. Mata hitam itu memiliki beberapa tentakel hitam di sekitarnya yang meluas ke dalam kolam. Bahkan Dewa Yao pangkat 7 berani bertindak begitu gegabah. Wanita itu agak marah, matanya mengeluarkan kabut kuning gelap dari mana tubuh abadi Dewa Samsara muncul. Ini pada dasarnya adalah mata kematian dengan kecerdasan. Mata Lin Chengwu bersinar dengan cahaya yang tajam. Semua orang tahu bahwa Dewa Yao dilahirkan sesuai dengan lingkungan mereka dan benda-benda khusus di dalamnya. Dewa Yao dari reruntuhan ini semuanya berbentuk mata, dan Dewa Yao ini pada dasarnya bisa dianggap sebagai mata kematian raksasa. Mereka semua tidak bisa tidak bertanya-tanya rahasia macam apa mengenai 8 mata Dewa Agung yang tersembunyi di dalam reruntuhan ini sehingga tempat ini bisa menghasilkan begitu banyak Dewa Mata Yao. Semuanya bersama, serang dari jarak jauh, jangan mendekat, Dewa Kuno Black Extreme berseru. Mereka semua memahami arti Dewa Kuno Black Extreme. Air hitam di kolam berisi inten kematian, yang bahkan bisa membahayakan Dewa Kuno. Spatial Flurry Blade, kedua mata Lin Chengwu berkilau dengan kilau perak, mengkondensasi bilah kristal putih yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Pedang putih yang tak terhitung jumlahnya segera mulai menusuk tubuh mata kematian Dewa Yao. Cahaya ekstrim toren hitam, Wind Lightning Eye Flame, Dewa Kuno Hitam Ekstrim dan Zhao Feng menyerang dengan teknik garis keturunan mata mereka sendiri.
Di sisi lain, tubuh abadi samsara yang dipanggil wanita itu mengeluarkan pedang emas dan melepaskan beberapa gelombang cahaya besar. Berbagai serangan, yang berisi serangan fisik dan mental, menyebabkan mata kematian Dewa Yao menjerit dan tubuhnya meredup. Tak bisa dimaafkan, mata kematian Dewa Yao marah dan menyerang dengan energi kematian. Selain Dewa Kuno Hitam Ekstrim, yang lain menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menangkis serangan ini. Energi mata kematian Dewa Yao tiba-tiba melonjak seolah semua lukanya telah disembuhkan. Pada saat yang sama, mata kematian yang besar menembakkan beberapa ribu untayan hitam tipis. Untayan hitam ini menghantam dinding sekitarnya, mencungkil penyok gelap ke dalamnya. Lin Chengwu dan Zhao Feng berkedip bolak-balik melalui ruangan, dengan mudah menghindari untayan hitam. Anda juga tahu spasial blink? Lin Chengwu terperangah. Di sisi lain, wanita cantik itu memanggil banyak tubuh abadi samsara untuk melindunginya. Adapun Dewa Kuno Hitam Ekstrim, dia adalah keturunan mata Dewa Kematian, jadi dia adalah satu-satunya orang yang dapat secara langsung melawan serangan energi kematian ini. Kalian semua mungkin menyadari bahwa Dewa Yao ini dapat menyerap energi di kolam cairan kematian. Kecuali kita bisa langsung membunuhnya, itu akan bisa pulih dengan sangat cepat, Dewa Kuno Hitam Ekstrim buru-buru berkata. Sisa rombongan itu mengangguk. Mereka juga memperhatikan ini, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bahkan menyentuh air di kolam itu mematikan. Selain itu, nilai air ini setara dengan kristal maksud kematian di dalamnya. Itu adalah bahan yang sempurna untuk kultivator Deat Inten, dan mereka tidak mau menyerah pada sumber daya seperti itu. Selain itu, ruang logam ini memiliki jalur di belakang, tetapi ditutupi dengan mekanisme dan susunan. Jika mereka ingin melalui jalan itu, mereka harus sangat berhati-hati. Jika Dewa Yao ini ikut campur, mereka mungkin akan mati karena perangkap. Aku punya rencana, aku bisa memindahkan cairan kematian ini ke tempat lain. Dewa Kuno Black Extreme tiba-tiba memberikan senyum jahat. Mustahil, Lin Chengwu langsung menolak ide tersebut. Beberapa saat yang lalu, dia mencoba menggunakan Space Intent untuk memindahkan Deat Liquid keluar dari kolam, tapi saat Space Intent miliknya memasuki kolam, itu dihancurkan oleh Deat Intent. Ketidakstabilan membuat transfer tidak mungkin berhasil. Apa kau lupa bahwa keturunan 8 mata Dewa Agung semuanya memiliki dimensi asal? Dan dimensi asal mata kematian saya adalah dimensi kematian. Sifatnya diliputi dengan energi asal kematian, Dewa Kuno Ekstrim Hitam menjelaskan. Saat mereka mendengarkan, anggota kelompok lainnya segera menyadari bahwa rencana itu masuk akal. Namun, wanita dan Lin Chengwu tetap ragu-ragu. Dewa Kuno Hitam Ekstrim adalah satu-satunya anggota partai dengan dimensi kematian, yang berarti bahwa dia adalah satu-satunya yang mampu menahan cairan kematian. Mereka akan membiarkan Dewa Kuno Black Extreme mengambil sebanyak mungkin sumber daya budidaya yang berharga ini sesuka hatinya, dan mereka secara alami tidak mau menerima hasil ini. Kalian semua menekannya, sementara aku memindahkan cairan kematian ini ke dimensi kematianku. Dewa Kuno Black Extreme tertawa cekikikan. Dia kemudian mengaktifkan mata kematiannya, menciptakan hisapan kuat yang mulai menarik air hitam di kolam. Wanita dan Lin Chengwu tetap diam, memberikan persetujuan diam-diam mereka atas rencana ini. Pelan-pelan, Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Apa, Anda tidak setuju dengan rencana saya? Aku sedang memikirkan seluruh parti dengan rencana ini, dan selain itu, tidak ada dari kalian yang bisa mengambil cairan kematian ini. Dewa Kuno Black Extreme mencibir. Saya sepenuhnya setuju dengan rencana itu, kata Zhao Feng sambil tersenyum. Lalu apa yang kamu? Dewa Kuno Black Extreme sedikit marah. Jika Zhao Feng setuju, lalu mengapa dia menyuruhnya untuk memperlambat? Sebelum dia selesai berbicara, sosok dingin dan hitam muncul di sisi Zhao Feng. Sosok ini jelas memiliki mata kematian sebagai mata kanannya. Zhao Feng, kamu memberitahu orang lain tentang tempat ini. Setelah beberapa saat sok, Dewa Kuno Black Extreme tiba-tiba meraung. Lin Chengwu dan wanita cantik itu juga menatap Zhao Feng dengan heran. HMPH, kami menandatangani kontrak darah. Jika saya telah membocorkan masalah ini kepada orang lain, apakah saya akan tetap berdiri di sini tanpa cedera? Zhao Feng dengan jijik menatapnya. Yang lainnya mengangguk. Ini benar-benar masalahnya, jadi mengapa? Dia tiruanku. Zhao Feng menjernihkan kebingungan mereka. Klon juga bisa memiliki Eye of Death? Sepertinya teknik cloningmu sangat unik. Mata wanita cantik itu menyala dengan rasa ingin tahu terhadap seni cloning Zhao Feng.
Pada saat ini, Zhao Wang meniru dewa kuno hitam ekstrim dalam menggunakan mata kematiannya untuk menyerap air di kolam. Hah, hanya dewa sejati tingkat 5 mungkin tidak bisa menahan tingkat cairan kematian ini dalam dimensi asal. Apakah dia tidak khawatir tentang merusak dimensi asal? Dewa kuno hitam ekstrim mencemooh mental.